Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Welcome back to my channel. Oke, masih bersama saya di Haryana Channel, dan untuk video kali ini kita bahas FTX. Jadi ada kabar yang sangat mengkhawatirkan untuk FTX official ya, atau ftx.com guys. Jadi buat teman-teman semua, tetap disclaimer dan juga Dior, video ini hanya sekedar untuk informasi dan bukan ajakan untuk investasi ya. Jadi pastikan kalian selalu riset secara mandiri dan jangan di skip videonya agar kalian gak salah paham tentang pembahasan kita di video kali ini guys. Oke, seperti biasa kita kutip dari Coin Market Cap, dan di sini untuk harga FTX token atau FTT ya, di harga 5,21 US dollar guys. Dan kalau kita lihat dari persentase penurunannya atau di sini sangat signifikan sekali, hampir ke 75%-an lebih ya. Dan di sini kita bisa lihat untuk market cap-nya sekitar 692 juta US dollar, dan juga mengalami penurunan sekitar 71,47%. Dan untuk volume perdagangan per 24 jam di sini mengalami kenaikan guys. Jadi sekitar 286,34%, dan untuk total value-nya itu sekitar 3,3 miliar US dollar. Nah, di sini kenapa terjadi volume perdagangan yang sangat besar atau kenaikan? Karena mungkin mereka banyak sekali yang menjual gitu ya. Akhirnya di sini kita bisa lihat untuk kenaikan dari volume perdagangan per 24 jam. Aksi jual yang sangat besar gitu ya. Karena kita bisa lihat di sini untuk penurunannya itu melebihi 50% guys. Hampir ke 80% ya. Dan kalau kita lihat dari maksimal supply-nya itu cuma sekitar 352 juta token ya. Nah, teman-teman semua pastikan kalian selalu riset secara mandiri ya, dan dikhawatirkan ini terjadi ada sesuatu gitu ya. Nanti kita akan update kabar berita tentang FTX ini kenapa kok bisa turun dari 22 US dollar ke 5 dolar guys, dan mencapai 71% ya untuk penurunannya. Nah, untuk hari ini itu kita bisa lihat gila banget penurunannya di chartsnya per satu hari ya. Nah, untuk 7 hari kita bisa lihat di sini dari 26 dolar ya. Di sini kita bisa lihat, wow, sangat-sangat menyedihkan sekali guys. Dan di sini nah, ini ada apa gitu ya, kok bisa seperti ini teman-teman semua. Kita juga tahu FTX itu kan market besar ya, exchange nomor 2 kalau nggak salah ya, dengan total volume perdagangan mencapai 2 triliun atau 2 miliar dolar gitu ya. Jadi teman-teman semua, di sini kita bisa lihat bahwa si FTX ini masih mengalami masalah ya. Dan kabarnya itu dia menangguhkan fitur penarikan ya, fitur withdrawnya. Dan itu kenapa kita akan lihat nanti di update di officialnya si ftx.com ini guys. Jadi kalau kita lihat dari pasarnya itu kan sudah listing di Binance dan di Huobi Global ataupun di FTX-nya sendiri gitu ya. Dan di sini banyak sekali loh yang hold gitu ya. Takutnya di sini nanti terjadi seperti yang sudah kemarin kita lihat, kayak si Lunsi atau Terra Luna. Jadi ini sangat mengkhawatirkan sekali guys. Kalau misalkan ini terjadi untuk yang kesekian kalinya, mungkin fundamental bagi pencinta kripto itu akan terganggu gitu guys. Jadi pastikan kalian disclaimer dan juga Dior guys. Nah, di sini kita kutip dari CZ Binance. Nah, kabarnya sore ini FTX meminta bantuan kami. Ada krisis likuiditas yang signifikan. Untuk melindungi pengguna, kami menandatangani LOI yang tidak mengikat. Jadi bermaksud untuk sepenuhnya mengakuisisi ftx.com dan membantu menutupi krisis likuiditas, dan kami akan melakukan DD penuh
dalam beberapa hari mendatang. Jadi CZ Binance itu mengakuisisi ya, di sini katanya mengakuisisi FTX. Jadi diambil alih untuk melakukan atau membantu menutupi krisis likuiditas gitu guys. Nah, di sini ada tweet lagi di bawahnya. Ada banyak untuk menutupi dan akan memakan waktu. Ini adalah situasi yang sangat dinamis dan kami menilai situasi secara real time atau secara nyata gitu ya. Binance memiliki keleluasaan untuk menarik diri dan dari kesepakatan kapan saja, dan kami memperkirakan FTX akan sangat fluktuatif dalam beberapa hari mendatang seiring berkembangnya berbagai hal. Stay safe guys. Jadi buat teman-teman semua, di sini semua cryptocurrency itu memiliki resiko yang sangat luar biasa, meskipun token atau cryptocurrency itu memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi ya, seperti FTX kan kita tahu itu exchange sudah terdaftar di CoinMarketCap dan di urutan 10 besar ya kalau tidak salah ya. Jadi teman-teman semua, jangan kita tuh menargetkan bahwa ini adalah yang terbaik gitu ya, dan pastinya kalian tetap harus disclaimer dan juga dior guys. Nah, ini peringatan dari CZ Binance, 2 pelajaran besar. Jadi yang pertama, jangan pernah menggunakan token yang Anda buat sebagai jaminan. Dan yang kedua, jangan menjamin jika Anda menjalankan bisnis kripto. Jangan menggunakan modal efisien, memiliki cadangan yang besar. Jadi Binance tidak pernah menggunakan BNB untuk agunan dan tidak pernah berhutang. Jadi buat teman-teman semua, ingat, kalau misalkan kalian ingin berinvestasi atau melakukan investasi kripto, pastikan kalian tuh menggunakan uang yang khusus gitu guys. Dan jangan pernah kalian itu berhutang ataupun kalian meminjam kemana saja, itu kalau bisa jangan. Takutnya terjadi seperti ini guys. Dan FTX ini kan kita tahu banyak sekali yang menggunakannya gitu ya, untuk exchange-nya atau pertukaran di FTX global gitu guys. Apakah akan membuat berita yang sangat luar biasa lagi seperti yang kemarin itu si Lunsi ya. Jadi buat teman-teman semua, pastikan kalian itu selalu riset secara mandiri guys. Oke, di sini kita kutip dari Alec Valaitis guys, dan dia itu mengatakan bahwa Binance dan juga FTX official secara resmi berperang satu sama lain. Apa yang kebanyakan orang tidak sadari adalah bahwa konflik ini terjadi sejak tahun 2019. Dan inilah sejarah lengkap tentang bagaimana kami sampai pada titik ini dan mengapa Anda harus peduli, guys. Oke, kembali lagi pada tahun 2017, CZ Binance didirikan Binance atau mendirikan Binance gitu ya. Dan dengan cepat berkembang menjadi pertukaran cryptocurrency terpusat dan terbesar di dunia sejak diluncurkan, dan banyak bursa seperti Coinbase, Bitmain, dan Gemini, masih banyak yang lain tidak berhasil mencoba mengambil mahkotanya. Dan pada tahun 2019 di sini kita bisa lihat, lebih tepatnya ke Mei 2019 ya, seorang pemain baru memasuki ruang ketika SBF atau FTX official didirikan. Segera dan jelas bahwa orang ini berada di level lain, dan SBF memiliki kecerdasan dan dorongan kompetitif untuk segera naik ke puncak. Jadi di sini kita bisa lihat selanjutnya, CZ tidak membangun pertukaran kripto terbesar dengan keberuntungan. Dia orang yang sangat pintar, dan itulah sebabnya dia membuat keputusan strategis agar Binance berinvestasi di FTX pada tahun 2019.
Dan diumumkan bahwa FTX akan membangun penawaran produk institusional untuk ekosistem Binance. Dan untuk selanjutnya di sini kita bisa lihat, namun karena FTX terus berkembang pesat selama pasar bull terakhir, CZ merasa bahwa mereka menjadi ancaman. Dan itu sebabnya pada tahun 2021 Binance memilih melakukan investasi dari FTX selama putaran pendanaan sekitar 900 juta dolar, dan CZ menyebutnya siklus investasi normal, tetapi sekarang kita tahu itu lebih. Dan selanjutnya di sini kita kembali ke tahun 2022 ya, atau maju cepat ke tahun 2022, dan FTX sekarang menjadi pertukaran nomor 2 di belakang Binance. Sementara Binance menghasilkan 10 kali volume FTX, tingkat pertumbuhan untuk FTX pasti mengkhawatirkan bagi CZ. Namun ada alasan lain mengapa CZ khawatir. Dan selanjutnya di sini kita bisa lihat, bahkan bukan rahasia lagi bahwa SBF memiliki ambisi besar, dan dia menyadari satu-satunya cara untuk memaksimalkan potensi FTX adalah dengan memenangkan regulator. Itu sebabnya dia adalah salah satu donor terbesar tidak hanya dalam industri kripto, tetapi dalam politik AS secara keseluruhan. Dia adalah donor nomor 2 untuk kampanye Biden. Dan selanjutnya di sini kita bisa lihat SBF memahami bahwa untuk suatu hari mengalahkan Binance ya, dan perlu memanfaatkan politik AS sebagai senjata. Dan dia juga tahu sudutnya CZ lahir di Cina, dan ada rumor keterlibatan Cina dengan Binance. Ketika keterangan AS Cina meningkat, ia memiliki sudut untuk menyerang Binance. Dan selanjutnya kita bisa lihat di sini, namun CZ tidak akan turun tanpa perlawanan, dan baru-baru ini dia mendapatkan celah yang dia butuhkan untuk menyerang balik. Ada 2 kejadian kasusnya yang membuka SBF dan FTX hingga serangan dari CZ Binance. Dan masih banyak sekali di sini. Yang pertama adalah setelah SBF menerbitkan proposal tentang regulasi kripto, proposal ini mendapat reaksi keras dari industri kripto, dan masih banyak yang mengklaim bahwa SBF mencoba untuk membunuh Defi dan mendorong penangkapan pertukaran. Dan kabarnya secara tiba-tiba si FBF menjadi musuh kripto, guys. Dan untuk harga Ethereum itu di 1.306 US dollar dan mengalami penurunan sekitar 14,18%. Jadi di sini kita bisa lihat untuk FTX itu trending ya, trending nomor 1, tapi dengan penurunan yang sangat luar biasa sekali, guys, sekitar 71% seperti yang kita lihat di coin market cap tadi ya. Nah di sini kita bisa lihat dari tren koin yang sangat sering diperdagangkan. Karena penjualan yang sangat besar atau aksi jual yang sangat besar, maka si FTX ini menjadi trending nomor 1. Padahal kita bisa tahu di sini lihat secara harga dari FTX ini di 26 US dollaran ya, dan mengalami penurunannya sekitar 71%. Ini sangat luar biasa sekali dan mengkhawatirkan, guys. Jadi teman-teman semua, kalau kita lihat dari candle 4 jam di sini masih akan terjun bebas ya sepertinya untuk FTX, dan kalian pastikan riset secara mandiri ya. Nah, kalau kita lihat dari
candle per 1 minggu ya, atau weekend. Nah, kita bisa lihat dari MACD RSI-nya di sini ya. Untuk RSI-nya itu di bawah garis 0 dan ini terlihat jauh sekali. Dan untuk sinyal dari MACD-nya menunjukkan sinyal warna hijau ya di bagian ini. Namun di sini untuk RSI-nya dia jauh sekali di bawah garis 0, dan kalau misalkan kita analis beberapa minggu yang lalu, mungkin kita bisa lebih waspada lagi ya. Jadi teman-teman semua tetap disclaimer dan juga Dior, dan untuk 1 hari terakhir aja seperti ini ya. Untuk candle 1 hari ya, untuk candle 1 hari seperti ini, dan ini Anda indikasi dia masih akan terjadi penurunan guys. Jadi buat teman-teman semua pastikan kalian riset secara mandiri, dan juga disclaimer guys. Mungkin kabar berita dari FTX kita cukupkan sampai di sini, dan mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Binance itu bisa membuat keamanan ya dari si krisis likuiditas yang dialami oleh FTX ini, dan bisa terselesaikan gitu ya. Jadi kasihan juga sama investor yang telah percaya dengan FTX atau FTT token ya, FTX token FTT ya namanya singkatannya. Jadi ini hanya sekedar informasi dan bukan ajakan untuk investasi guys. Salam sukses, salam cuan buat kita semua. See you next time and see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Bye bye.